mulai mengaku kerja Malukago dididik Pak Ambo mulai sejak tahun 69. Sesudah itu Ambo beraja untuk Lukago sampai ke Menangin tahun 70. Setelah tahun 70 setahun Ambo muka yolah berhasil banyak ketik baru itu. Tahun 71 Ambo berkeluarga. Setelah Ambo berkeluarga, ikulah projo nan Ambo hadapi selama iko luka aku Ambo pelajari dari Pak Ambo sendiri. Jadi kogo ilmu itu kalah turun menurun. Bapak Ambo untuk membelanjai Ambo di waktu kecil-kecil 8 orang berkeluarga, 1 ayah 1 ibu. Jadi ikolah untuk kehidupan untuk kamu sampai Ambo tamat di SD. Karena kami banyak keluarga, ada 8 orang, 3 laki-laki, 5 khusus. Jadi ikulah di hidupan di tangga Ambo. Nah, sampai anak-anak cucunya. Kini pun cucu kerojo yang banyak. Sebab di Kogo lah yang paling halal, yang paling terbaik. Kalau di Kogo. Nan orang tak pernah tergeser dawa, nan awak tak pernah manggil orang. Dahulu tahun 72 mau membuat luka juaka. Ini dia lah semakin modern. Ambo buat luka aku kini jo plastik. Untuk menyatukan lidi-lidi yang telah dibersihkan, Pak Dayumi mengikatnya menggunakan tali rafia. Ukurannya disesuaikan dengan bilah bambu yang telah diperkirakan sebelumnya. Penganyaman dilakukan dengan menyusun lidi satu persatu sepanjang bilah bambu yang sama. Setelah itu, anyaman lidi disatukan membentuk lingkaran. Dulu luka aku, nan loka-loka aku terjadi do ilidiono. Ini dia lah canggih, belum bisa diboli meniup. Kelebihan kabel listrik wah. Jadi semakin lama, semakin canggih, dia nan buliknya lingkaran pun lancak. Jadi luka aku bulir kecil, buliknya itu gagah dari dulu. Jadi pendapatan hasilnya memuaskan blok ini. Nah, itulah perbedaan dulu antara di sini. Kalau dulu tahan lukanya 3 bulan. Kini luka kini bisa tahan setengah 2 tahun. Atau setahun lebih kurang. Nah, itulah kehebatan kali ini itu kejadian. Tapi nan kerojo tetap luka aja.
Yang awak menani luka itu dicari cacian dulu. Setelah dicari cacian jam 2 baru berangkat mulai cacian. Jadi di waktu itu pun dia tidak betul-betul, tidak putu udah lebih udah. Nah, setelahnya lisuk. Tapi kalau misalnya mudo, nya putunya, ditungkunya. Ah, jadi ini adalah semakin lama semakin canggih juga. Tukar tungku tidak pilih, tukar juga rambak. Supaya baun caciannya kok di dalam luka itu sampai pagi ada baunnya. Nah, dulu menanam luka baru banyak, tapi ini seketik sebab kalau masuk baru itu ketiga. Yang ikut pun kiaknya baru. Ah, kini tidak tahu ikut baru. Sebab kalau gerambak aku kuat. Nah, itu masalahnya. Ah, itulah kecanggihan kini. Jadi dulu baru kalau misalnya 100 pun sampai 100 tambori dapat. Kalau kini dapat baru 100 dapat ini 10 gantang bari sehari. Ah, itu perbedaan dulu sebab baru itu lah tentu orang khasiatnya masuk proteinnya protein muka. Kalau misalnya waktu menani luka aku rancaknya jamnya jam 5:30. Kalau luka harus ketik. Sebab ada itu. Nyo pukul 6 tu baru dia mulai keluarnya perutnya litak. Pukul 7 dicalik luka doang dan kalau ada topiknya barunya lagi dalam luka.
membangkitnya jam setengah 6. Sudah tinggal tubuh awak lah siap untuk pergi ambil luka. Nah, sesudah itu awak berosin gerambah cako, wah, nah dijemur untuk kalian. Luka pun dibasuh loh, dicuci kok. Ada guys kadang-kadang ada kita menyumbit lubangnya guys, kok. Nah kalau tidak diangkat tentu kita sumbit taruh lubang. Untuk menemukan kembali luka yang sudah dipasang, Pak Dayumi mengandalkan ingatannya yang tajam dan juga melalui tanda-tanda yang dibuat di tepi pematang. Biasanya, Pak Dayumi ditemani sang putra untuk mengambil luka-luka tersebut. Luka diambil mulai dari sisi depan dan diangkat dengan cepat. Begitulah seterusnya sampai semua luka terkumpul. Belut dalam luka dikeluarkan satu persatu dan dikumpulkan dalam sebuah luka besar.
Sisa umpan biasanya dimanfaatkan Pak Dayumi untuk makanan ikan yang berada di tepi sawah. Luka-luka tersebut digantungkan agar kering dan dapat segera digunakan kembali. Apa kau jual tu? Tapi kau masuk ke apa guys? Masuk ke Jadi soal penjualan baluknya, awak tak pernah lah untuk menjual baluk mati. Cuma menjual baluk hidup. Kalau dijual di kampung kini tu baluk tu per Rp1.000. Artinya kalau dapat 100 ekor berarti bergaji awak 100.000 dalam per hari. Nah, tu baluk ni. Itulah penghidupan sehari-hari.